Assalamualaikum Bu C. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya Bu C? Alhamdulillah sehat dan bahagia Bu Devi. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu C. Sebelum ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu C. Sebelum nanti saya akan mengamati proses kegiatan belajar mengajar Ibu di dalam kelas atau sebelum kegiatan supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nantinya pembelajaran itu akan berdampak bagi murid. Mungkin seperti itu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, jadi berdasarkan rancangan modul ajar yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yakni peserta didik dapat menyebutkan dan menanamkan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik, jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai ya Bu, yakni dapat menyebutkan dan menanamkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan mungkin di pengetahuan dan keterampilannya ya Ibu. Di area pengetahuan mungkin siswa mengetahui dan mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di area keterampilan yaitu siswa dapat praktek menghafal nama dan tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat dan akan diterapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi, model, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran mungkin saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar siswa. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat dan kemampuannya Ibu. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan inquiry. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar, menggunakan model inquiry, dan untuk metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Mungkin seperti itu ya Bu. Baik, selanjutnya untuk media, kira-kira media apa yang akan digunakan di dalam kelas Bu? Untuk medianya mungkin saya akan menggunakan kartu untuk menjelaskan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lembaran sebagai bahan diskusi. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Insya Allah di hari di hari Selasa jam ke-4.56. Baik, jadi nanti hari Selasa ya Bu, insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah kegiatan supervisi kelas, kita akan ada kegiatan yang terakhir Bu, yakni kegiatan pasca observasi yang nanti didampingi oleh Bapak Eko selaku pengajar praktik saya DGP Angkatan 9. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran tentang apa saja nanti yang akan saya lakukan di dalam kelas Ibu. Jadi lebih semangat dan gak sabar. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di kegiatan pasca observasi kali ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas hari Selasa esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa.
Ya. Aisyah Putri, suaminya sana. Alena Sofira, Almira Kariska Azalea, Anggi Chandra Kartika Santio, Arini Jindra Sasi, ya. Arija Ramadan Alfar, bilang hadir ya sama katakan. Atira Jaisa Permana Putri, Dava Hadian Saputra, Veno Grana Andrea Putra, Krista Nafisa Purnama, Gading Cahaya Purnama, Hana Sifatul Aulia, Hazal Afiska Jana, Jihan Nur Hanifah, Kirani Octavia, Kristi Syafan Hutayati, Laili Ityana Nur Aini, Lintang Ramadhani, Meyara Ayudhya Hermawan, Meita Kirana Putri Ifai, Muhammad Aditya Pratama, Muhammad Dwi Prasetyo, Muhammad Galan Fauzan Purnomo, Muhammad Raihan Harjono, Muhammad Wahyu Pratama Putra, Muhammad Sanjaya Putra, Winsa Kafalani Atala, Nolan Safitri, Yuri Octavia. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini, semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita hari ini mempelajari bab baru ya, tentang iman kepada malaikat Allah ya, di halaman 154. Tolong semuanya dibuka halaman 154. Sebelum kita mempelajari, anak-anak membaca dulu materi yang akan kita pelajari. Waktunya 5 menit dari sekarang. Nanti Bu C akan bertanya kepada kalian ya. Silakan dibaca dulu. Bagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Ini kelompok pertama saling berhadapan ya, agak sini. Yang ini kelompok kedua. Kelompok ketiga dan ini kelompok keempat. Silakan kata seperti biasanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya hitung sampai ketiga. Hitungan ketiga. Sudah dapat tempat semuanya ya. Perhatikan anak-anak ya. Sebelah sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Halo. Hai. Diharapkan nanti bisa bekerja sama teman seluruhnya deh. Sudah. Sekarang setelah kalian membaca ya paket tentang materi iman kepada malaikat Allah ya, pertanyaan Bu C nanti yang jawab angkat tangan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Siapa yang bisa menjawab? Ya, berdiri, sebutkan nama, terus nomor absen berapa. Salam dulu. Ya, assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja deh. Berapa yang saya berpikir nomor absen berapa? Iman pada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dilarang mengakui padanya, mereka tidak pernah membanggakan dan tidak pernah merasa letih. Benar anak-anak? Tepuk tangan untuk Akira. Kita boleh kembali. Pertanyaan kedua anak-anak ya. Setelah kalian membaca ya, memahami di dalam materi ya, kamu tadi membaca Al-Quran surat Al-Anbiya
Al-Anbiya ayat 19 ya. Itu menjelaskan tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, berdiri, Wahyu, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu absen 26 ya. Ayat surat Al-Anbiya ayat 19 menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan taat dalam melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur dan menguasai manusia. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Menjelaskan tentang apa tadi, Nak? Mas Wahyu? Bacanya? Siapa yang bisa mengulangi sekali lagi? Ayo, masuk ya. Ya, Mbak. Kelompok 2. Ya, ayo, minta. Ya, tepuk tangan untuk Meita. Jawabannya sudah tepat ya. Sama seperti Mas Wahyu tadi. Meita nomor absen berapa tadi? 21. Oke. Nah, setelah kalian membaca tadi Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19 ya. Oce mau melihat ya dan mendengar siapa yang bisa membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ya, Kak. Kelompok lain, masa kelompok 2 saja, yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anastasia, nomor absen 16. Saya akan membacakan Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan. Jawabannya sangat bagus, suaranya bagus, bacaannya juga bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang tugas untuk 4 kelompok yaitu menuliskan nama 10 malaikat yang wajib kita imani beserta tugasnya ya. Satu kelompok saya kasih kertas 1 lembar. Silakan ditulis, nanti dipresentasikan satu-satu ya. Yang lainnya juga ikut bekerja ya. Waktunya anak-anak untuk mengerjakan ya, untuk mengerjakan 5 menit dari sekarang. Cukup 5 menit. Nama dan tugasnya. Halo. Nah, anak-anak tadi kan sudah membaca semuanya ya. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Nomor 2. Kelompok 2. Diwakili? Atira. Yang lainnya jangan Atira. Meme. Ayo Meme. Diwakili Meme. Ya, anak-anak semuanya didengarkan. Ya. Salam dulu nama absen berapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasul. Mikail, pengatur kesejahteraan makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Israfil, meniup trompet sangkakala pada hari kiamat dan saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Israel, mencabut seluruh nyawa makhluk hidup. 5. Munkar, bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. 6. Nakir, tugasnya sama. 7. Apa sama itu, Israel? Ulang. Ayo diulang. Diulang. Nakir, bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Rokir, mencatat amal baik pada setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Hadis, mencatat amal buruk pada setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Ridwan, menjaga dan mengatur penghuni surga. Malik, menjaga dan mengatur siksa azab bagi penghuni neraka. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasi kelompok 3. Dulu Jihan, ayo. Ini hasilnya ya. Silakan semuanya. Ya anak, alhamdulillah mungkin kalian sudah pernah mempelajari ya? Sudah. Mungkin dari TK sudah pernah diajari. Akan sudah hafal ya? Sudah hafal ya? Sudah. Ayo kita hafalkan bersama-sama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga surga. Malaikat Rokib tugasnya mencatat amal baik. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Jibril menyampaikan lagu. Oke, lanjut. Malaikat Munkar bertanya di arahnya. Munkar Oke. Malaikat Atid pintar. Tepuk tangan untuk kelas 7. Ya. Halo, sudah hafal di luar kepala? Sudah. Hasan? Belum hafal? Oh, sama. Hijrah sudah hafal? Nanti dihafalkan di rumah ya. Minggu depan hafalan satu-satu gitu. Allah yang wajib kita imani ya, karena merupakan rukun Islam yang seberapa anak berapa? Rukun iman yang kedua kepada malaikat Allah ya. Jadi anak-anak sebagai umat Islam kita wajib iman kepada semua malaikat ya. Apa saja tadi? Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Harus kita imani ya, harus kita percayai karena kita sebagai umat Islam. Anak-anak, itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan besok karena kertas planonya belum ada.
yang semula sebelumnya telah dilakukan kegiatan pra-observasi dan observasi di kelas. Saya ditemani oleh ibu guru yang telah diobservasi, yaitu Ibu Siti Jauharo, dan pengajar praktek saya CGP Angkatan 9 Bapak Eko Sugiharto. Bagaimana kabarnya Bu J dan Pak Eko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya sebelumnya akan berbincang dengan Bu J ya Pak Eko. Bagaimana perasaan Bu J terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan minggu kemarin? Awalnya saya sedikit tegang Bu Devi karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu J. Bisa diceritakan kembali barangkali Bu J, area pengembangan apa saja yang Bu J kembangkan di dalam kelas, lalu langkah atau tahapan apa saja yang telah dilakukan di dalam kelas? Baik, untuk area pengembangan pembelajaran kemarin di pengetahuan dan keterampilan. Selain itu juga di perilaku siswa yang kurang efektif Bu Devi. Di area pengetahuan mungkin siswa mengetahui dan mengenal iman kepada malaikat Allah. Sedangkan di area keterampilan yaitu mungkin siswa praktek langsung menghafal dan membaca Quran surat tentang iman kepada malaikat Allah. Untuk tahapannya saya membuat perangkat ajar dan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Apakah area pengembangan yang Bu J targetkan itu sudah tercapai Bu J? Menurut saya alhamdulillah Bu Devi sudah berjalan baik dan sesuai rencana. Namun pasti ada kekurangan. Menurut Bu J, apa kekurangan dan kendala yang Bu J alami saat pembelajaran kemarin? Untuk kekurangan atau kendala-kendala yang terjadi, ada beberapa siswa yang kurang aktif dan kurang terlibat dalam kegiatan kelompok. Mereka lebih mengandalkan temannya dan tidak mau ikut terlibat. Kira-kira mengapa ya Bu J, anak-anak tersebut kurang aktif dan tidak ikut terlibat di dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin saya dalam membagi kelompoknya yang kurang tepat Bu, jadi masih ada beberapa yang belum sesuai dengan gaya belajarnya. Kedepannya saya lebih mendalami dan lebih mengenal karakter anak-anak untuk mengetahui gaya dan minat belajar mereka agar mereka merasa nyaman dalam kegiatan belajar. Kira-kira kapan Bu J akan mengeksekusi rencana tersebut? Insya Allah di kegiatan pembelajaran selanjutnya ya Bu Devi. Baik, terima kasih Bu J untuk waktunya. Kemudian barangkali dari Pak Eko ada yang perlu disampaikan Pak? Ya, terima kasih Bu Devi, terima kasih Bu J atas waktunya. Ya. Tadi saya sudah mendengar cakapan tentang supervisi pasca akademik. Bu Devi sudah mengetahui apa yang harus fokus ketika dilakukan observasi. Bu J juga sama, juga merasa hal yang sama itu yang perlu dibenahi dari Bu J tadi. Nah, Bu J sendiri sudah bisa memberikan alternatif bagaimana cara memperbaiki perilaku yang kurang tadi supaya lebih baik. Bu J tadi juga sudah menjelaskan langkah-langkahnya, dipandu sama Bu Devi, sudah baik menurut saya. Harapan saya tetap ditingkatkan apa yang menjadi catatan hari ini dan menjadi depan. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Eko. Di sini saya juga masih banyak belajar, barangkali nanti bimbingan dari masukan dari Pak Eko dan Bu J kedepannya bisa kita perbaiki bersama untuk pembelajaran saya maupun pembelajaran yang akan kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum